Oke, jumpa lagi bersama saya dalam sesi literasi digital. Saya Satrio Yudo dan saya akan menjelaskan mengenai ICT dan industri. Quotes kita hari ini adalah, "Technology is a useful servant but a dangerous master." Jadi teknologi itu bisa jadi alat yang sangat berguna untuk membantu kita, tetapi ketika teknologi itu dijadikan hal yang segala-galanya di atas manusia, maka bisa jadi sangat berbahaya. Jadi quotes hari ini, pesan yang ingin disampaikan dalam quotes hari ini adalah bahwa teknologi itu digunakan untuk membantu manusia, bukan untuk mengeliminasi manusia. Kira-kira seperti itu. Oke, saya akan mulai membahas mengenai evolusi komputer yang mungkin sebagian dari kita tidak pernah melihat benda-benda yang sekiranya mulai dari tahun 1949 ini, 1976, 1998 gitu. Dan biasanya evolusi ini dirasakan di generasi yang sudah mulai mengenal gadget yang komputer itu sudah berbentuk sangat kecil atau sangat tipis. Namun ada baiknya kita menengok lagi ke sejarah pertamanya di tahun 1949 di mana komputer itu tidak seindah komputer yang hari ini kita lihat. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di dalam video ini, di tahun 1949 komputer itu benar-benar sebuah peralatan elektronika yang secara fisik itu barely seen. Itu like transistor, kemudian banyak di sana ada tombol-tombolnya, banyak kabel-kabelnya, dan seperti itu. Dan kemudian terjadi pembaharuan di tahun 1976 di mana teknologi prosesor itu lebih diperkecil lagi sehingga komputer bisa lebih ringkas secara bentuk dan secara fungsi itu tetap tidak hilang dari karakteristik komputer yang pertama. Dan kemudian tahun 98 terjadi evolusi lagi komputer di mana dibuat jauh lebih cantik secara tampilan, jauh lebih humanable gitu ya. Kemudian tahun 2023 sampai hari ini komputer itu akan terlihat jauh lebih uh, manusiawi, jauh lebih indah, jauh lebih ringan, jauh lebih kecil. Dan di sini saya berikan beberapa kata ya, smaller, faster, and smarter. Jadi sekarang itu yang namanya teknologi komputer itu dibuat untuk mengakomodir yang namanya kebutuhan untuk processing yang lebih cerdas seperti itu. Oke, di sini ada sebuah gambaran. Jadi evolusi dari komunikasi. Kalau tadi evolusi dari komputer, sekarang adalah evolusi dari komunikasi. Jadi bagaimana sih yang namanya komunikasi itu terjadi? Ya komunikasi ini merupakan sebuah nature dari makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup itu punya mekanisme komunikasi yang berbeda. Namun intinya adalah semua makhluk hidup itu bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya dalam satu jenis yang sama seperti itu. Nah, tapi kalau kita bicara konteks manusia, bagaimana komunikasi ini berevolusi dibantu dengan teknologi. Nah, kita lihat perkembangannya gitu ya. Jadi perkembangannya itu ketika mulai ada yang namanya perubahannya ya, perkembangan perubahannya itu ketika mulai diciptakannya yang namanya newspaper seperti itu. Kemudian muncul yang namanya teknologi telegraf, kemudian evolusi lagi menjadi telepon, kemudian menjadi television, kemudian menjadi internet, kemudian menjadi blogging, kemudian ada www gitu ya, World Wide Web, kemudian ada Facebook, ada Twitter, so on gitu ya, sampai hari ini yang namanya komunikasi itu semakin kaya dengan data gitu ya. Jadi datanya itu sangat beraneka ragam. Meskipun yang namanya informasi itu tetap informasi secara harfiahnya itu memang tetap informasi.
Artinya tetap itulah yang dibutuhkan, cuma sekarang dikemas gitu ya. Dengan adanya teknologi digital, kemasan dari yang namanya komunikasi ini menjadi jauh lebih padat atau syarat akan data seperti itu. Jadi pada prinsipnya komunikasi adalah tetap komunikasi, informasi itu tetap informasi, namun sekarang adalah bagaimana keragamannya itu disajikan. Nah, itulah yang menjadi berbeda dari setiap periode ke periode. Nah, kemudian bagaimana dengan evolusi dari mobile phone? Nah, mobile phone mungkin teman-teman yang menyaksikan video ini yang sekarang di tahun 2020-an seperti itu sudah mulai kenal gadget yang touchscreen atau biasanya disebut dengan smartphone, sudah punya banyak aplikasi, kemudian bisa berkirim pesan tidak hanya suara tetapi juga teks, gambar, video dan lain sebagainya. Nah, itu sudah dimulai ketika era tahun 2007 hingga tahun ini. Namun sebelum era tahun 2007 tersebut, yang namanya mobile phone itu basisnya adalah teks dan suara, itu saja dulu. Jadi tidak semultimedia hari ini, tidak bisa memproses banyak data seperti hari ini. Sehingga kebutuhan pada waktu itu dari era tahun 2002 dan sebelumnya itu kebutuhannya adalah untuk mengirimkan pesan berupa teks, kemudian menelpon dan berupa suara dan itu saja cukup. Nah, tapi seiring dengan perkembangan zaman, maka pembaharuan terhadap teknologi ini terus terjadi hingga pada akhirnya yang namanya smartphone, yang namanya mobile phone itu sudah setara dengan komputer dari kemampuan processing datanya. Sehingga juga pernah terjadi semacam wacana nanti yang namanya laptop dengan komputer itu tidak lagi diperlukan gitu. Jadi karena semua bisa dilakukan dengan smartphone. Kira-kira seperti itu. Smaller, faster, smarter. Jadi tetap intinya adalah teknologi itu dibuat menjadi lebih ringan, lebih tipis secara bentuk, tetapi lebih cepat kinerjanya dan jauh lebih banyak fungsi-fungsi untuk mendukung kecerdasan dalam pengelolaan data dan penyajian informasi. Nah, kemudian bagaimana di Indonesia pada gambarannya? Jadi ini merupakan situasi yang coba saya rangkum karena ini merupakan pengalaman pribadi saya ketika mengalami perubahan atau evolusi dari teknologi telekomunikasi, khususnya di telepon. Pada awalnya di tahun-tahun itu ketika saya masih remaja, maka telepon umum inilah yang berjaya di sana. Jadi ada sebuah tempat yang disediakan telepon umum dan biasanya ini menggunakan koin, eh, menggunakan uang koin. Ketika kita masukkan koinnya, kemudian dia aktif untuk meminta kita menekan nomor mana yang akan kita tuju. Kemudian pembicaraan itu berlangsung sekitar beberapa menit dan akan terputus jika kita tidak menambahkan koin yang berikutnya seperti itu. Namun ya teknologi ini tergeserkan dari bentuk uang koin menjadi kartu telepon gitu ya. Jadi ada telepon yang berevolusi, teleponnya tetap telepon yang sama, tapi menggunakan mekanisme pembayaran berupa kartu elektronika. Jadi kartu elektronikanya ini nanti akan dimasukkan ke dalam mesin telepon ini, yang kedua ini gambarnya ya. Kemudian kartu itu nanti akan dibolong diberikan tanda dengan diberi pembolong seperti itu, dan itu tandanya nanti ketika bolongannya sudah semakin banyak artinya sudah tidak ada lagi tempat untuk dilakukan penandaan, maka dinyatakan bahwa telepon itu sudah habis kuotanya. Dan kemudian bergeser kepada eranya wartel, di mana eranya wartel ini teleponnya tetap telepon yang sama tetapi sistem mekanisme pembayarannya itu sudah dilakukan terpusat oleh operator yang ada di wartel, sehingga tidak lagi pembayaran itu dilakukan langsung ke mesinnya, tetapi pembayaran itu dilakukan kepada operator. Kemudian untuk waktu bicaranya itu jauh lebih bebas, tergantung dengan berapa lama durasi telepon yang kita perlukan. Kemudian wartel bergeser ketika industri telepon genggam itu sudah mulai diproduksi secara massal. Jadi saya ambil satu sampel di sini, ada sebuah telepon genggam pada era itu yang sangat digandrungi, produsennya juga sangat terkenal gitu. Dan ini bertahan cukup lama ya.
bertahan cukup lama, lebih dari 8 tahun bertahan untuk teknologi seperti ini, dan pada akhirnya dirilislah teknologi smartphone yang tentunya kalau teman-teman perhatikan secara teknis ya, di sini saya bicara secara teknis, ada perubahan secara fisik, tapi juga perubahan yang paling esensial adalah pada sistem operasinya. Jadi telepon yang era monokrom seperti yang ada di gambar sini, yang di paling kanan bawah ini adalah ini era sistem operasi yang berbasis Symbian. Kemudian ada evolusi berikutnya untuk mengakomodir kebutuhan multimedia, maka dipublikasikannya sistem operasi yang bernama Android, sehingga gadgetnya juga berubah, cara menginput datanya juga metodenya berubah, bentuk fisik dari smartphone-nya juga berubah, dan inilah yang mengawali perubahan dari sistem dari gadget, maaf ya, dari gadget dan sistem telekomunikasi hingga hari ini. Dan kita bisa merasakan sendiri dampaknya ya. Jadi dampaknya adalah kita bisa mengirim dokumen, kita bisa mengedit video, mendengarkan musik, live streaming dan lain sebagainya itu dengan teknologi smartphone yang bisa kita nikmati saat ini. Kemudian bagaimana evolusi dari sistem telekomunikasinya. Jadi kalau diberikan secara visual singkatnya, bagaimana perkembangan dari sistem telekomunikasi, kalau dulu itu sudah cukup dengan suara, jadi tidak perlu sesuatu yang sifatnya high speed. Yang penting adalah suara itu bisa diterima jernih. Jadi kebutuhannya cukup sampai di situ pada awalnya. Sehingga kecepatan transfer datanya itu tidak terlalu tinggi. Kenapa? Karena cukup, yang penting suara itu bisa diterima dengan jernih meskipun ada delay. Nah, kemudian perkembangan di 2G atau 2G ini adalah tidak hanya suara, tetapi akan berkirim pesan. Jadi pesan itu dikirimkan dengan bentuk teks, gitu. Maka teman-teman mungkin pernah dengar istilah SMS, Short Messaging Service, gitu ya. Dan ini terjadi. Nah, sebelum ada smartphone, dulu pernah ada pager, gitu ya. Dulu pernah ada teknologi pager, itu sebelum ada handphone. Dan itu juga sama, berkirim teks juga, tapi teks only, gitu ya, tidak pakai voice. Nah, kemudian 3G. Nah, ketika era 3G ini sudah mulai bagaimana bisa melakukan video call, bagaimana bisa mengirim gambar meskipun resolusi gambarnya itu tidak high res, gitu ya. Bagaimana bisa streaming radio online, bagaimana bisa mendengarkan MP3 dari sebuah website, gitu. Nah, kemudian berevolusi lagi menjadi 4G, di mana tidak cukup kalau kita kalau kita mengirimkan gambar yang tidak high res, karena kita butuhnya adalah yang resolusi tinggi. Kita membutuhkan untuk streaming video yang lebih detail lagi gambarnya. Kita membutuhkan yang namanya audio yang jernih, sehingga ditingkatkan menjadi 4G, dan finally ketika kita bicara tentang teknologi, maka hari ini teknologi 5G inilah yang menjadi apa namanya ya, teknologi 5G ini sekarang yang menjadi sebuah protokol komunikasi yang bisa untuk mewakili kebutuhan segala macam aplikasi yang kita gunakan hari ini, gitu. Jadi terlihat sekali perkembangannya ya. Lebih ke arah apa sebetulnya kalau dilihat dari sini, ini lebih ke arah bagaimana data itu bisa dihadirkan jauh lebih kaya, jauh lebih banyak, jauh lebih berkualitas dan lain sebagainya. Sehingga konsekuensinya adalah harus meningkatkan kapasitas, gitu ya. Harus meningkatkan kapasitas dan kemampuan pengiriman data dalam setiap waktunya, gitu. Jadi seperti itu kira-kira perkembangannya. So, bagaimana nanti dengan 6G, bagaimana dengan 7G, 8G sampai 11G ya kan kita nanti akan lihat saja. Tapi intinya adalah semakin berkembang namanya teknologi komunikasi ini, maka yang akan dibawa adalah semakin banyak data seperti itu. Nah, jadi saya kira ini bisa dipahami dengan mudah. Oke. So, bagaimana mengenai komputer itu sendiri? Karena kalau kita bicara masalah ICT, maka kita
kembali kepada prinsip dasarnya bahwasanya ICT itu dimulai ketika ada yang namanya komputer. Nah, kita ambil sederhana saja secara definisi dari Cambridge Dictionary bahwa yang namanya komputer itu adalah mesin elektronik yang bisa melakukan perhitungan data dengan sangat cepat dan juga digunakan untuk menyimpan, kemudian menulis dan mengatur, kemudian juga membagi informasi itu atau menyebarkan informasi itu secara elektronik dengan tujuan untuk melakukan controlling gitu ya, mengontrol dan mengontrol mesin-mesin yang lainnya. Jadi komputer itu kira-kira tugasnya seperti itu. Nah, smartphone yang kita pakai, mesin-mesin yang hari ini ada, itu semuanya hampir dikendalikan oleh komputer. Sehingga ada nggak data yang diolah? Kalau kita lihat kan seperti itu karakteristiknya ya, ada. Cepat nggak pengolahan datanya? Cepat. Disimpan nggak datanya? Disimpan juga. Diatur? Iya. Jadi ini sudah menggunakan yang namanya komputer. Jadi kalau kita lihat secara elektronik seperti itu, ada data elektronik di sini, ada aplikasi seperti ini, menyimpan data seperti ini, ya maka semuanya itu termasuk dalam penggunaan atau termasuk menggunakan basis mesin komputer seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dalam industri? Nah, ini akan saya bahas sedikit ya, karena banyak sekali industri yang menggunakan komputer hari ini, namun saya coba ambil beberapa sampel dari bidang kelistrikan, bahwasanya sebuah skema kelistrikan yang ada hari ini uh, akan menuju kepada bentuk ideal di mana semuanya terintegrasi dengan ICT. Jadi tidak hanya komputer di situ, tetapi juga ada sistem komunikasi dan sistem penyimpanan data yang akan mengintegrasikan seluruh uh, aspek di dalam ekosistem kelistrikan seperti ini. Jadi mulai dari pembangkit, mulai dari transmisi, mulai ke distribusi, kemudian sampai kepada customer, itu semuanya nanti akan terintegrasi dengan yang disebut sistem digital. Jadi apa sih tujuannya? Gitu. Jadi tujuannya adalah untuk efisiensi dan efektivitas. Kenapa kita harus menggunakan teknologi? Karena di situ ada nilai efektivitas dengan efisiensi yang ingin dicapai. Tentunya apa? Data, gitu ya. Untuk mencapai sebuah nilai efisiensi dan efektivitas, kita perlu mengetahui sesuatu. Nah, sesuatu itu berupa data. Data itu didapatkan dari mana? Dari setiap layer yang ada di sini. Sehingga, kalau industrinya sudah terintegrasi dengan ICT secara baik, maka cita-citanya adalah untuk meningkatkan efektivitas itu akan bisa dicapai dengan sesuai target. Oke, ini salah satu contoh ya, bagaimana bentuk meteran listrik hari ini. Mungkin teman-teman semua yang melihat video ini juga bisa tengoklah ke masing-masing kita punya rumah, kemudian kita lihat apakah meteran listrik kita berubah, gitu ya. Apakah hari ini kita bisa melihat kondisi rumah kita dengan CCTV? Apakah hari ini kita bisa mengetahui bahwasannya berapa kondisi cuaca di luar hari ini? Nah, semuanya didapatkan dengan apa? Ya, dengan sebuah sistem yang terintegrasi dari mulai hulu sampai hilir gitu ya. Jadi bisa kelihatan bahwasanya ada data yang terus diukur, ada data yang terus diolah, kemudian ada informasi yang muncul. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini meteran listrik juga sama. Jadi meteran listrik sekarang sudah bisa dikatakan almost fully computerized gitu ya. Jadi bisa menghitung jumlah KWH dengan tepat, kemudian bisa mengukur total penggunaannya dengan tepat gitu ya, dan mengirimkan datanya secara hampir real time, sehingga di satu waktu mungkin nanti akan sangat berguna untuk menilai berapa efisiensi penggunaan listrik atau berapa ketidakefisiensian penggunaan listrik dan seterusnya. Nah, jadi kira-kira itulah asas manfaat dari yang namanya menggunakan komputer. Oke, kemudian ada yang disebut dengan era mesin cerdas. Nah, era mesin cerdas ini sering dibicarakan gitu.
Jadi kalau sekarang ini trending topik saya pembicaranya adalah kepada AI, deep learning, machine learning, gitu. Pertanyaannya, apa definisi dari machine learning? Apa definisi dari yang namanya artificial intelligence? Jadi kalau saya coba ambil definisi induknya dulu. AI is the technology building that smart machines able to perform tasks that generally need human intelligence in machines that are programmed to think and act like humans. To think and act like humans. Jadi bagaimana mesin itu sebetulnya dibuat untuk bisa berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia. Meskipun kita tahu bahwasanya mesin tidak seperti manusia. Namun pada beberapa hal, ada beberapa tugas-tugas tertentu yang mungkin mesin lebih baik mengerjakannya daripada manusia. Contohnya pada tugas-tugas yang mungkin berbahaya yang bisa beresiko terhadap kehilangan nyawa atau mungkin terhadap kecelakaan kerja. Nah, so AI kira-kira akan seperti itu. Nah, era mesin cerdas ini harusnya akan membantu manusia dalam mengerjakan tugas. Harusnya membantu manusia dalam mengerjakan pekerjaan sehingga jauh lebih baik. Namun jika AI ini ditujukan untuk menghilangkan manusia dalam pekerjaan yang biasa dilakukannya, ini menjadi satu hal yang berbeda ya. Artinya tugas mesin itu membantu, bukan menghilangkan. Sehingga ketika mesin menjadi menghilangkan tugas manusia, maka perlu dikaji kembali pemanfaatan mesinnya sampai di tataran mana. Seperti itu ya. Jadi di sini mungkin bukan di tataran teknikal secara full, tapi harus dilihat dari aspek tataran sosial. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana AI untuk belajar hari ini? Jadi kalau kita searching, kalau saya coba searching, saya kumpulkan banyak sekali AI yang digunakan untuk membantu teman-teman semua belajar. Mungkin secara tidak disadari, ketika teman-teman akan menggunakan sebuah aplikasi ini yang tersedia di internet, kemudian itu kok mudah digunakan, aplikasinya lebih indah, kita sedikit punya ide, kemudian dia akan mengkreasikan ide itu menjadi lebih nyata. Nah, biasanya teknologi-teknologi yang kita gunakan hari ini, yang ada kita temui di internet, itu sudah banyak sekali yang menggunakan AI atau memang AI yang kemudian dikemas dalam bentuk aplikasi. Nah, sehingga hari ini ketika alasannya adalah tidak bisa mengerjakan, hari ini tidak tahu, hari ini tidak bisa melakukan sesuatu, sebetulnya yang perlu dikerjakan oleh kita semua adalah cukup duduk terkoneksi dengan internet, kemudian mencari kita mau bikin apa hari ini, kita mau buat apa hari ini, kemudian kita nanti akan mencari lewat search engine, kemudian akan menemukan sebuah jawaban, dan kita akan coba gunakan. Jadi begitulah cara belajar kita hari ini. Sehingga AI ini atau yang disebut dengan AI tools for students itu harusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas literasi digitalnya. Jadi bukan mendegradasi kemampuan manusia dalam belajar. Nah, itu yang perlu dipahami. Sehingga ketika kita pakai tools, nah tools itu kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan dalam belajar, bukan untuk degradasi kemampuan. Nah, Enlik atau akhirnya ini yang ramai sekali dibicarakan dalam waktu-waktu belakangan ini, bagaimana ChatGPT, chatbot itu bisa membantu student dalam belajar. Chat, not cheat, gitu ya. Jadi ketika kita bicara chat GPT atau chat yang something else gitu, nah itu digunakan untuk meningkatkan kemampuan menganalisis kita, critical thinking kita gitu ya. Tapi bukan sekedar untuk hanya menggunakan dengan tujuan adalah membenarkan kemalasan atau ya lebih ke arah seperti memanfaatkan mesin, biarkan mesin yang berpikir karena kita sebetulnya tidak ingin berpikir banyak. Nah, kalau memang seperti itu tujuan akhirnya, maka bisa dikatakan bahwa sebetulnya kita gagal dalam literasi digital. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video singkat kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat yang menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe,
kemudian komen dan share video ini jika Anda menyukainya. Terima kasih.